Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas terjebak di rumahnya saat kebakaran terjadi. Siswa SMAN 1 Sinjai yang pukul guru jadi tersangka. Untuk kedua kalinya, teror bakar masjid terjadi di Maros. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk menewaskan seorang bocah berusia 7 tahun. Korban tewas karena terjebak di dalam rumah saat kebakaran. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Kelurahan Macini Sombala, Tamalate, Makassar pada Sabtu malam. Api semakin membesar, sebagian warga berusaha menyelamatkan barang berharga. Kebakaran ini menghanguskan 6 rumah semi permanen. Bangunan yang terbuat dari material kayu membuat api cepat meluas. Tak hanya bangunan, kebakaran juga menewaskan seorang perempuan berumur 7 tahun. Ia tewas terjebak di dalam rumahnya. Damkar mengerahkan 7 unit mobil ke lokasi. Upaya pemadaman sempat terhambat lantaran akses menuju titik api sempit. Setelah api padam, petugas gabungan mencari jasad korban di tengah puing-puing rumah untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban sudah dievakuasi, terjebak dalam kamar rumah orang tuanya. Jenis kelamin perempuan, umurnya sekitar 7 tahun. Sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Polsek Tamalate masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sebanyak 12 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka untuk sementara mengungsi di rumah kerabat sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria berjubah dan menggunakan masker membakar lemari yang berisi perlengkapan ibadah di salah satu masjid di Kecamatan Lau, Maros. Untungnya api tidak membesar dan membakar seluruh area masjid. Selasa dini hari 16 September lalu, seorang pria yang tidak dikenal masuk dalam Masjid Suhada Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Ia masuk melalui jendela samping yang hanya tertutup tripleks. Pria ini kemudian membakar saf serta lemari yang berisi perlengkapan ibadah termasuk Al-Quran. Saat api mulai membesar, pelaku kemudian kabur. Kebakaran pertama kali diketahui oleh imam masjid yang saat itu hendak azan subuh. Insiden itu kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Untungnya api bisa dipadamkan sehingga tidak membakar area bangunan masjid. Saya ketahui datang Pak Imannya di rumah sebelum jam 5 subuh. Tengah kasih tahu bilang terbakar masjid. Takut masuk. Makanya saya lari ke sini. Terus saya langsung bunuh semua saklarnya lampu. Karena ada 3. Tahu bilang 1 bermasalah, yang 2 bilang ini, yang 2 tidak. Hanya saya masuk, langsung sirang ini apinya di dalam. Apinya? Iya. Apa yang terbakar di dalam ini Pak? Di situ lemari yang isinya mukena sama sarung, sama sajadah. Malah ada Al-Quran disimpan di atas itu. Dinding dan langit-langit masjid menghitam. Untuk sementara masjid tak bisa digunakan untuk ibadah. Polisi olah TKP dan memeriksa rekaman kamera pengawas untuk identifikasi pelaku. Teror pembakaran lemari berisi perlengkapan ibadah ini yang kedua kalinya terjadi di Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Siswa SMA Negeri 1 Sinjai memukul gurunya di ruang bimbingan konseling. Setelah menggelar rapat Dewan Guru, siswa tersebut akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah juga akan menempuh jalur hukum atas insiden pemukulan. Siswa SMA Negeri 1 Sinjai berinisial MF yang memukul gurunya akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Keputusan tegas itu diambil setelah Dewan Guru menggelar rapat dengan kepala sekolah. Pemukulan itu terjadi di ruang bimbingan konseling pada 15 September lalu. Saat itu pihak sekolah memanggil MF yang bolos saat jam pelajaran.
MF menghadap guru ditemani oleh ayahnya yang merupakan polisi. Di ruang itu MF memukul gurunya bertubi-tubi hingga luka di bagian hidung. Ironisnya pemukulan itu disaksikan oleh sang ayah tanpa berusaha melerainya. Kepalanya bagian belakang, kemudian di Punggung. selangkah, kemudian mungkin hidungnya serta. Iya, katanya berdarah ya bagian hidung. Oh. Ya. Kami mengambil langkah membuat laporan ke kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini di masa depan untuk lembaga kami. Hasil rapat kita kemarin, berdasarkan hasil rapat kita, sudah tidak ada guru yang menerima sekolah di sini. Oh, berarti sudah dikeluarkan. Meski ayah MF Aibtu Rajamudin telah meminta maaf, sampai berita ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait pelaporan dari pihak sekolah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Polres Sinjai menetapkan MF, siswa SMAN 1 Sinjai sebagai tersangka atas kasus pemukulan guru. Status tersangka diberikan setelah polisi melakukan gelar perkara, pemeriksaan saksi, serta alat bukti. Atas perbuatannya, MF terancam 2 tahun 8 bulan penjara karena dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, ayah pelaku, Aibtu Rajamudin, masih diperiksa Propam terkait dugaan pelanggaran etik. Ini telah kami lakukan gelar perkara peningkatan dari lidik ke sidik setelah dilakukan penggunaan alat bukti. Selanjutnya kami akan melengkapi administrasi penyidikan berkas perkaranya dan akan kami lakukan gelar perkara penetapan anak pelaku. 4 pemuda ditangkap polisi karena melakukan penyerangan yang berujung merusak mobil milik pejabat Kabupaten Takalar. Penyerangan itu dipicu motif balas dendam. MR, pemuda berusia 17 tahun ini ditangkap polisi di rumahnya pada Sabtu malam. Ia harus berurusan dengan hukum karena menjadi otak penyerangan yang berujung perusakan mobil milik pejabat Takalar yang terparkir di rumah korban di Kecamatan Somba Opugoa. Setelah menangkap MR, polisi memburu 3 rekannya bernama Salim dan A yang ditangkap di sebuah indekos. Sedangkan Muhammad Nazar ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Keempat pelaku lalu dibawa ke Mapores Goa. Dari hasil interogasi, MR terlibat cekcok dengan teman kakaknya. Karena emosi, MR mengajak rekan-rekannya menyerang rumah korban dengan batu hingga merusak kaca dan 2 mobil milik pejabat Takalar. MR bertemu dengan teman laki-laki daripada kakaknya. Kemudian setelah bertemu, mereka sempat terjadi pertengkaran. Dan setelah itu MR kembali ke tempat ngumpulnya bersama temannya. Kemudian MR mengajak teman-temannya untuk datang kembali ke lokasi atau TKP. Dan setibanya di TKP, MR bersama teman-temannya langsung melakukan pengrusakan, yaitu dengan cara melempar batu. Polisi masih memburu 5 rekan pelaku yang ikut terlibat. Sementara 4 pemuda yang ditangkap dijerat pasal 170 dan 406 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.